Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para rawuh sepuh bini sepuh, para alim saha ulama, sedanten jamaah sholat subuh di Masjid Al-Aziz yang berbahagia. Bersyukur kehadiratnya Allah masih melimpahkan nikmat taufik hidayah kepada kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat bisa menghadiri sholat subuh berjamaah. Dikatakan orang yang menghadiri sholat berjamaah dari rumahnya menuju ke masjid, setiap satu langkah diberikan satu hasanah, satu langkah menghapuskan satu keburukan. Semoga termasuk kita semua. Wabil khusus di pagi hari ini kita bisa tholabul ilmi, menghadiri majelis ilmu, mencari ilmu agama. Semoga langkah-langkah kaki kita di akhirat kelak dimudahkan menuju surga. Amin. Kita niati juga bagaimana Allah melanggengkan nikmat iman, nikmat Islam. Wabil khusus kita diberikan umur yang panjang untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah. Kita tidak lupa juga mendekati musim haji. Ini jamaah kita yang sedang berhaji khususnya, dan juga semua kaum muslimin muslimat yang sedang haji atau yang masih akan berangkat haji, semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapat peringkat haji yang mabrur di sisi Allah. Kita juga suatu saat dipanggil oleh Allah untuk ke sana. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat, kita melanjutkan ayat 122 ya. Halaman 66 nggih, sampun kepanggih sedanten sampun nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. Di sini ada tak mati bertemu dengan to. Ya, di sini hukumnya idgham. Maksud daripada idgham langsung seakan-akan membunyikannya adalah to yang bertasydid. Seakan-akan taknya sudah nggak ada. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. فليتوكل المؤمنون.
nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Di sini ada contoh bacaan qalqalah ya. Walaqad. Nah, ini pantulannya kita tunaikan. Kemudian bi badriu, tanwin bertemu dengan wawu di lain kalimat namanya idgham bihunna. Kita tunaikan. Walaqad nasarakumullahu bi badriu wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ini shinnya bertitik 3, kita baca tebal nggih. Tash kanan nggih. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم Nah, di sini kalau qiraahnya Imam Hafiz yang kita praktekkan di negara kita sini khususnya ya, itu tidak diidghamkan kalimat idz taqulu. Nah, makanya dzalnya, suara sukun dzalnya dijelaskan. Idz taqulu lil seperti itu ya. Idz taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum. Di sini kita tunaikan idgham bihunahnya juga. Ai, ya di sini non mati ketemu ya, ya. Ai, ya ini biar indah itu dalam penunaian atau melafadzkan gunnahnya itu ukuran 2 harokat. Ai, gitu ya. Ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim. Wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum. Kita tunaikan juga di sini qalqalah pada kalimat yumdid. Nah, yumdidkum, ya. Hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin.
huruf-huruf yang ditasdid kita tunaikan, ya. Pertama rabbukum, nah ini baknya tasdid. Kemudian alafim, ini idgham bihuna dengan mendengung, memnya juga tasdid, ya. Kemudian musawwi, nah wawunya juga tasdid, ya. Hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. Nah, di sini ada qalqalah lagi, ya. Walitatu, nah qalqalah. Kemudian jangan lupa nun pada kalimat walitatma'inna, nah namanya hunna. Kalau ada nun sama mim yang bertasdid di mana saja kita dengungkan, nama bacaannya adalah hunna. Illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min 'indillahil azizil hakim. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum. Sifat hamesnya kaf au yak, yak, ada bunyi gitu, ya. Au yakbitahum fayanqalibu khaibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim. Aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba.
bertasydid ya. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. La ta'kulur riba wattaqullaha la'allakum tuflihun. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. Begitu juga hamas untuk sifatnya tak. Nah, ini kita tunikan uiddat. Nah, uiddat gitu ya. Wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Wattaqun wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Semoga setiap satu huruf Allah memberikan 10 hasanah. Allahumma amin. Kita akan bacakan terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ayat 122 yang artinya ketika kedua golongan dari pihak kalian, dari pihak orang-orang Islam, ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu hendaklah kepada Allah seorang mukmin bertawakal atau berserah diri. Jadi ketika di suatu pertempuran, ya, jamaah yang sudah berangkat mau memperjuangkan agama Allah, memerangi orang-orang kafir, ada dua kelompok, yaitu di sini diterangkan Bani Salamah dari suku Khazraj dan Bani Harithah dari suku Aus. Ya. Ini keduanya ini sudah masuk di barisan orang iman, orang Islam. Nah, mereka tengah-tengah mau berjuang di jalan Allah itu takut, mau pulang. Nah, ini kadang orang mau berjuang menyampaikan agama Allah kan setan tuh nggak ridho, ya, ditakut-takuti. Akhirnya sebagian rombongan tadi dari dua kabilah atau dua suku tadi mau pulang, gitu. Akhirnya diturunkan ayat ini. Allah Maha tahu. Ya gimana kau mau pulang? Wallahu waliyuhuma. Allah lah yang Maha menolong, gitu. Nah, kita bisa bayangkan ya, kalau kita punya dekengan misalkan di kecamatan, wah kita akhirnya merasa paling menang izin saat kecamatan ya. Kalau punya dekengan orang nomor 1 di misalkan kabupaten, di provinsi, di negara. Nah ini loh yang berfirman tuh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menolong keduanya, yang menguasai, bahkan yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, gitu. Maka akhirnya ketika ayat ini turun, dua rombongan tadi nggak jadi pulang, tegar lagi niatnya, berangkat fi sabilillah. Kemudian Allah peringatkan di dalam ayat ini, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan orang kalau sudah niat berjuang di jalan Allah, nggak usah ragu-ragu bagaimana, nggak usah, karena
semua pasti akan ditolong oleh Allah. Ini maka serahkan semua kepada Allah. Kita niat bangun masjid, bangun pondok, bangun kemaslahatan umum yang bermanfaat untuk banyak manusia, punya niatan baik seperti itu, bismillah, jangan ragu-ragu, pasti nanti Allah akan memberikan jalan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kemudian ayat 123, dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal kalian dalam keadaan lemah. Karena itulah bertakwa, karena itu bertakwalah kepada Allah agar kalian mensyukurinya. Jadi dalam peperangan yang sebagian suku tadi terjadi ketakutan ingin pulang, diingatkan lagi, loh Allah kan sudah menolong kalian ketika pertempuran perang Badar. Wa antum adillah, sedangkan kalian itu dalam keadaan kehinaan. Di sini dalam tafsirannya kehinaan itu qillatul adadi wal udadi, sedikitnya bilangan para sahabat di perang Badar yang waktu itu hanya 313, sedangkan musuhnya 1000 kurang lebih ya. Kemudian sedikitnya persiapan perang, mereka senjatanya seadanya. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, yang punya pedang kok hanya tinggal separuh, bawa pedangnya. Bahkan yang nggak punya pedang, belakang rumahnya ada pohon korma, ambil rantingnya, ambil itu pelepahnya korma, jadikan pedang. Kalau kita kan jadi mainan ya, pedang-pedangan anak atau cucu ya. Tapi ini Rasulullah memerintahkan seperti itu, persiapan perang seadanya. Nah, dengan seperti itu akhirnya apa? Allah menurunkan bantuan. Walaqad nasarakumullah. Bahkan di sini kalau ulama ahli nahwu faham, di sini ada huruf taukid 2. Yang pertama lam taukid. Kemudian qad yang masuk pada fi'il madhi. Di sini juga menunjukkan sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguhnya diulang sampai 2 kali. Sungguh-sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar. Nah, maka perang Badar itu masya Allah ya, saking dahsyatnya. Nama-namanya Ashabul Badar saja itu kalau disimpan ya, diambil istilahnya tabarrukan, ambil barokah, itu luar biasa. Sebagian ulama itu punya pengalaman. Nah, ini bukan apa ya, istilahnya khurafat atau apa, ini kita cerita pengalaman saja. Bagian ulama itu punya pengalaman, nama Ashabul Badar itu diambil berkahnya, ditaruh di kantong bajunya, itu dibuat perang itu ditembak enggak apa-apa katanya itu. Nah, tapi jangan dibuat uji coba. Karena kalau dibuat uji coba nanti ragu-ragu malah tembus nanti. Yes, pokoknya berkahnya Ashabul Badar yang beliau ini telah mendapatkan pertolongan dari Allah ketika perang Badar, semoga kita diberikan pertolongan seperti beliau-beliau itu. Maksudnya seperti itu. Nah, makanya sebagian ulama tadi punya pengalaman, ini cerita pengalaman ya. Nah, itu dibuat berperang, dibuat istilahnya keselamatan lah. Itu kok banyak mujarabnya itu, banyak dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ayat 124, ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Jadi ketika perang Badar, jumlah sahabat 313, Allah turunkan bantuan pasukan malaikat berjumlah 3.000. Apakah nggak cukup itu? Kata Nabi seperti itu. Nah, maka dikatakan perang Badar itu perang pertama kali di agama Islam. Itu para malaikat yang diutus oleh Allah untuk membantu para sahabat dan juga Nabi, itu panglima-panglimanya. Di antaranya adalah malaikat Jibril. Sebenarnya kalau ditanya cukup atau nggak cukup, ya jawabannya pasti lebih dari cukup. Apalagi malaikat Jibril dalam sebuah riwayat saking gedenya, saking besarnya, seandainya ditampakkan kakinya malaikat Jibril ada di bumi yang paling bawah, kepala malaikat Jibril di langit yang ketujuh.
Makanya seandainya ditumplekkan seluruh air yang ada di bumi, yang ada di lautan, di samudra, satu tetes pun nggak netes. Saking besarnya malaikat Jibril. Nah, maka di sini saking rahmatnya Allah kepada, sayangnya Allah kepada Nabi dan para sahabat di perang Badar, bukan hanya satu malaikat, 3.000 malaikat. Minal malaikati munzalin. Maka jawabnya adalah bala. Ini ayat 125. Ya cukup ya Allah gitu. Jika kalian bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kalian dengan tiba-tiba, niscaya Allah akan menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda Allah. Jadi diturunkan pertama itu 3.000 malaikat di perang Badar. Kemudian orang kafir nyerang dari sana dari sini. Nah, itu yang gugur atau yang syahid dari sahabat kan sekian puluh gitu ya, atau sekian belas itu. Nah, akhirnya apa hadirin yang mulia? Allah turunkan bantuan lagi menjadi 5.000 malaikat. Masya Allah, ditambahi 2.000 lagi gitu. Hada yumdidkum rabbukum. Ini Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian bi khamsati alaf, dengan 5.000 malaikat musawwimin, mereka punya tanda gitu. Musawwimin sebagian ahli tafsir mengatakan punya tanda dengan bersenjata gitu. Sehingga di kejadian perang Badar, sahabat yang tadi disarankan Nabi membawa pelepah korma, membawa pedang yang hanya separuh saja sepunyanya, itu pedang atau pelepah korma dipukulkan ke musuh, sebelum sampai di badannya musuh itu sudah patah duluan. Karena dibantu oleh malaikat. Ya, jadi disinilah kalau orang iman, orang Islam berjuang menyampaikan agama Allah, berjuang mensyiarkan agama Allah, yang membantu langsung adalah para malaikat. Maka di dalam musnadnya Imam Ahmad ibnu Hanbal itu diriwayatkan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, orang yang di pagi hari mengunjungi saudara muslim hanya untuk berbicara tentang agama atau kepentingan agama, bukan mau membicarakan tentang persawahan, pertanian, perdagangan dan lain sebagainya, itu baru mendatangi orang Islam itu saja sudah dimuliakan oleh Allah. Berupa apa? Allah mengirim 70.000 malaikat bareng bersama dia. Jadi pagi hari kalau kita silaturahim dari masjid kita, musola kita ke rumah saudara muslim, mengingatkan untuk sholat, mengingatkan untuk menjaga jamaah. Lah ini pertimbangannya hanya karena agama, Allah kirimkan 70.000 malaikat membarengi dia sampai sore hari. Kalau sore hari dia berbuat seperti itu, Allah kirimkan lagi malaikat membarengi dia sejumlah 70 ribuan, membarenginya sampai subuh atau sampai pagi hari. Insya Allah kita praktekkan ya. Nah, silaturahim dari rumah ke rumah, dari masjid kita, dari langgar atau musola kita, sehingga nanti apa? Suasana kasih sayang di masjid kita, di musola kita akan terbentuk. Nah, kalau suasana kasih sayang sudah ada, nanti akan kita bawa sampai ke surganya Allah. Nah, karena di dunia ngamalkan agama bareng-bareng, mendapatkan ridho Allah bareng-bareng, masuk surga bareng-bareng. Allahumma amin. Kemudian ayat 126 yang artinya, dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya, dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi sebenarnya Allah menurunkan malaikat satu kan cukup. Lah kenapa? Atau apa hikmahnya kok Allah menurunkan 3.000 malaikat, bahkan ditambahkan sampai 5.000 malaikat? Ini semua adalah kabar gembira bagi para sahabat dan juga bagi Nabi di perang Badar, bahwasanya kemenangan akan diraih di waktu itu. Nah, akhirnya para sahabat menang di perang Badar, sehingga setelah itu Nabi bersabda, seandainya di perang Badar ini, perang pertama kali dalam agama Islam, kok kita tidak menang, Allah tidak akan disembah selamanya. Nah, akhirnya Allah memenangkan, akhirnya
dari para sahabat menurunkan orang-orang beriman, mereka kemana-mana berdakwah, menyampaikan agama, menjadi asbab tersebarnya Islam sampai ke Magetan sini. Allahumma amin. Ya, semoga kita diterima juga oleh Allah ya. Ya. Kemudian ayat 127 Allah menolong kamu gitu ya, dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir gitu, atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun ya. Jadi orang-orang kafir memang ketika perang Badar dikalahkan oleh Allah supaya mereka itu hina, karena sudah sekian lama menghinakan baginda Nabi, kurang lebih 13 tahun di Mekah kan. Nabi diboikot, bahkan keluarga Nabi kena imbasnya juga. Makanan minuman nggak boleh dikirim ke keluarganya Nabi. Nah, ketika perang Badar itulah puncak kemenangannya. Akhirnya orang-orang kafir kembali dalam keadaan hina, nggak membawa apapun. Kemudian ayat 128 itu bukan menjadi urusanmu Muhammad, apakah Allah menerima tobat mereka atau mengadabnya, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Jadi dengan adanya kemenangan perang Badar, akhirnya sebagian orang-orang musyrik itu masuk Islam, atau sebagian mereka juga ngotot masih kafir, itu bukan urusan engkau wahai Nabi Muhammad. Ini istilahnya firman-Nya Allah seperti itu, bukan urusan engkau wahai Muhammad. Itu semua sudah menjadi takdirnya Allah, siapa yang mau beriman, siapa yang tidak beriman. Nah, kita dipilih oleh Allah, dianugerahi oleh Allah dengan agama Islam, dengan iman, alhamdulillah. Tinggal kita merawat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, kita istiqomah menjalani syariat. Sampai kapan? Enggak lama, hanya sampai dijemput malaikat Israil. Maka yang kita minta wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian ayat 129, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengadab siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, ayat ini sering diulang-ulang ya dalam Al-Quran. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dalam akhir surat Al-Baqarah juga ada. Di sini diulang lagi. Nah, ini supaya mengingatkan diri kita, rumah yang kita tempati hakikatnya milik Allah. Lah kok diberikan kepada kita? Itu bukan diberikan, dititipkan. Nah, kendaraan yang kita punyai juga hakikatnya milik Allah. Pekerjaan yang kita miliki juga hakikatnya milik Allah. Kita ini hanya amanah saja, diberikan amanah, titipan oleh Allah. Maka kalau kita memahami ayat ini, kita hanya berserah diri kepada Allah. Dalam hati juga tidak ada yang namanya sifat sombong, karena jabatan, harta, keluarga, kemudian apa saja yang ada di bumi hanyalah milik Allah. Kemudian hadirin sekalian, yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki. Makanya kita jangan kecil hati. Walaupun dahulu kala pernah berbuat begini begitu, sudah itu nggak usah dibahas. Yang penting saat ini waktunya bertaubat kepada Allah. Kita yakin seyakin-yakinnya. Bahkan dikuatkan dengan hadisnya baginda Nabi, at-taibu minadz-dzambi kamal la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari seluruh dosa adalah seperti orang yang tidak ada dosa apapun baginya. Maka termasuk kita menghadiri sholat jamaah, kemudian kita duduk di majelis ilmu. Niatannya apa? Ya Allah, Engkau lebur, Engkau hapus, Engkau ampuni seluruh dosa-dosa kami. Allahumma amin. Karena dikatakan hadirin yang mulia, orang yang dia ini menghadiri majelis ilmu agama, mempelajari satu ayat saja, sebagian riwayat hadis mengatakan lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Allah. Nah, ini sudah berapa ayat ini? Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allah.
pagi ini mempelajari 11 ayat. Semoga hadir kita di majelis ilmu mendapatkan pahala seperti sholat sunnah 1100 rakaat. Allahumma amin. Kemudian wa yu'adzibu may yasha, Allah pun bisa menyiksa siapa saja yang Allah kehendaki. Maka dari ayat ini kita terus jangan meremehkan. Dosa kecil aja kok. Nah, jangan sampai. Maksiat dikit aja, coba-coba. Lah wong racun kok dicoba. Menjangan purun ke monggo. Nyoba 1 tetes racun gitu. Ya nanti pasti akhirnya akan meninggal dunia, akan mendapatkan bahaya. Maka jangan coba-coba. Kalau terpleset atau tergelincir secara tidak sengaja, yaitu istilahnya kita manusia, bukan nabi, bukan rasul, ya wajar lah. Tapi jangan jangan coba-coba ini, jangan coba-coba. Insya Allah ya. Nah, karena Allah juga mampu menyiksa siapa saja dari hambanya yang Allah kehendaki. Kemudian ayat 130 yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat kali ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Jadi asbabun nuzul ayat ini, dahulu kala para sahabat sebelum masuk Islam di zaman jahiliyah itu punya kebiasaan juga, kalau ngutangi itu yang ngutangi kok sudah jatuh tempo tidak bayar itu dibisiki, sudah tidak apa-apa lunasi bulan depan, tapi nanti kamu undakkan, kamu naikkan sekian. Nah, maka di sini la ta'kulur riba at'afam mudha'afa. Janganlah kalian makan riba berlipat kali ganda gitu. Diingatkan oleh Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan kalian bertakwalah kepada Allah supaya kalian sukses. Jadi thariqatul fauz wan najah wal falah, cara mendapatkan kesuksesan, keberhasilan yang Allah tunjukkan di sini dengan cara wattaqullah, kalian semua bertakwalah kepada Allah. Jadi yang ingin bahagia, ingin sukses dalam semua hal, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam lingkungan bermasyarakatnya, kita kondisikan untuk takwa kepada Allah. Nah, di sini wattaqullah, kemudian ayat berikutnya wattaqun naro. Nah, di sini Allah firmankan, dan peliharalah diri kalian dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Maksudnya apa? Dalam tafsir yang kita baca, ittaqullah, kalian semua kerjakan perintah Allah. Yang kecil, yang besar, yang berat, yang ringan, perintah yang cocok dengan hawa nafsu, yang tidak cocok dengan hawa nafsu, semuanya kerjakan. Kemudian wattaqun naro, kalian takutlah dari api neraka. Apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Nah, di sini kita sebagai manusia kadang semangat, kadang loyo, wajar. Supaya dalam semangat mengamalkan agama ditolong oleh Allah, ketika loyo juga tetap mendapatkan pertolongan Allah. Ya, loyo-loyonya ini tetap kita usahakan jangan sampai keluar dari sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, karena dikatakan setiap sesuatu itu ada semangatnya, ada loyonya. Barang siapa yang ketika loyo kok masih dalam sunnahku, wa man kanat fatratu ala sunnati faqad naja. Barang siapa yang dia loyo-loyonya kok masih dalam sunnahku, dia masih berhasil. Nah, kalau capek ya tidurnya pakai adab-adab Nabi, ya, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini masih sukses, masih selamat. Nah, kalau tidur juga capek juga ingin makan, makannya juga pakai sunnah Nabi, pakai tangan kanan, pakai bismillah, cuci tangan sebelumnya dan lain sebagainya. Intinya apa hadirin yang mulia? Supaya hidup kita selamat, ketika bangun tidur sampai masuk kubur, semuanya kita suasanakan mengamalkan sunnah Nabi. Di rumah sunnah Nabi kita hidupkan, di kendaraan, mau naik kendaraan kita membaca doa-doa masnunah,
Ketika ke masjid juga menghidupkan sunnah Nabi, ya, melangkahkan kaki kanan, membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmati, ya. Bahkan ketika jenuh juga olahraga, nah, mencari keringat, menghidupkan sunnah Nabi. Di tengah jalan ketemu orang Islam, assalamualaikum. Nah, pokoknya intinya apa hadirin yang mulia, supaya kita ini selamat dari siksaan api neraka, pacuan kita, suri tauladan kita adalah akhlaknya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Pacuan kita seperti itu. Maka kita belajar, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Nabi, supaya kita semakin dekat dengan Allah, mendapatkan syafaat yang mulia baginda Rasulullah SAW. Ayat yang terakhir 132, dan taatlah kalian semua kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, agar kamu diberi rahmat. Nah, rahmat ini kan maknanya kasih sayang. Nah, setiap diri kita pernah mengalami masa kecil, masya Allah, kalau disayang orang tua, mau sekolah dilus-lus kepalanya, disangoni bisa, Allah. Di hati itu nyes gitu, nah sekarang kalau sudah tua nih, yang nyayang siapa? Yang nyayang istrinya dan suaminya masing-masing. Gitu. Nah, terutama yang menyayang kita adalah Allah. Lah supaya disayang oleh Allah gimana? Wa atiullaha war rasulah. Di sini sudah ditunjukkan jalannya supaya disayang oleh Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Nah, di saat sehat taat Allah, di saat sakit juga taat kepada Allah, di saat lapang rezekinya banyak taat kepada Allah, di saat sempit sulit nyari rezeki juga tetap taat kepada Allah. Insya Allah ya. Nah, moga Mas. Alhamdulillah. Insyaallah berikutnya sesi tanya jawab. Monggo dua penanya dari ibu-ibu. Izin mohon ditegaskan tentang kurban bagi orang yang bernadar, katanya tidak mendapatkan daging kurbannya. Kemudian kita sakinya itu patungan. Dari 7 orang itu ada salah satu orang yang nadar untuk berkorban. Bagaimana cara pembagian daging kurbannya? Kemudian yang dimaksud nadar itu apakah harus diucapkan kata-kata nadar atau hanya bilang kalau saya beli sapi ini untuk kurban, apakah itu juga termasuk nadar? Demikian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha. Di antara ibadah yang paling afdol ketika Idul Adha adalah menyembelih hewan korban. Maka kita ingat-ingat lagi, kita ulang-ulang lagi, fadilah korban diantaranya ketika hewannya disembelih, sebelum tetesan darah itu sampai ke bumi, orang yang berkorban dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Nah, di sini ada pertanyaan tentang nazar berkorban. Orang yang nazar berkorban memang lafadznya itu harus nazar. Maka di dalam fikih kan ada yang namanya sighah. Sighah itu bentuk kata-kata atau kalimat. Contohnya misalkan ini tisu dijual, ya harus ada seghotnya, saya jual tisu ini gitu. Atau misalkan Pak mau beli jenengan tisu ini, Bu jenengan mau beli, oh ya mau. Nah ini namanya seghot. Seghot jual beli gitu. Atau misalkan dalam fikih itu sewa menyewa, jenengan punya ruko, punya toko mau disewakan, atau punya sawah disewakan, nah, itu namanya seghot gitu. Ruko ini, sawah ini disewakan, itu namanya seghot. Begitu juga di dalam
akad yang namanya udhiyah atau kurban. Kok kita ingin nazar dengan melafadzkan, ya Allah aku bernazar kalau hajatku yang begini begitu kok engkau kabulkan, maka aku nazar mau menyembelih hewan kurban berupa sapi, berupa seekor kambing, yaitu dilafadzkan dengan lafadz-lafadz nazar tadi. Makatan ibu ya. Nah, jadi kalau seandainya tidak dilafadzkan nazar, maka itu bukan nazar, hanya niat untuk ibadah korban. Aku niat korban, atau kalau saya dikabulkan hajat saya begini begitu, aku niat korban. Itu bukan nazar. Lah nanti kalau nazar semua dagingnya diberikan kepada orang Islam gitu. Lah kalau tidak nazar, lafadznya kok tidak ada nazar, maka ini boleh orang yang berkorban itu mengambil dagingnya sepertiga paling tidak, itu boleh gitu. Jelas ibu ya? Nah, kemudian bila mana orang yang bernazar tadi iuran, nah iuran ya sudah, berarti yang jatahnya orang yang nazar tadi misalkan 7 orang, cukup untuk membeli 1 ekor sapi atau 1 ekor kerbau atau onta ya. Kalau kuda itu ndak ya, yang boleh untuk dibuat korban itu tadi kambing, kemudian sapi, kerbau ini dikiaskan pada sapi, kemudian onta. Maka yang jatahnya si fulan atau fulanah yang bernazar korban dari 7 orang tadi, ya sudah dibagikan semua kepada orang-orang Islam. Makatan nggih ibu nggih. Nah, bahkan kalau menurut pendapat ulama kita, guru kita, daging korban itu ibadah. Nah, makanya gadah darah tinggi, kolesterol, ampun ajrih makanya. Malah dipun niati bismillah, ini daging korban adalah ibadah biniati syifa, dengan niat kesembuhan. Nah, makatan, ya jelas ibu. Ya. Untuk pertanyaan kedua, monggo. Kelanjutan dari pertanyaan yang disampaikan Ibu di atas tadi. Di lingkungan RT saya itu korban 3 sapi. Yang saya tanyakan adalah dari 3 sapi itu 1 diantaranya adalah 7 orang. Kemudian sapi yang kedua 7 orang, sapi yang ketiga 7 orang. Dalam penerimaan bagian yang seperti dari sapi itu, apakah misalnya sapi 1 nama 7 orang, yang saya terima sepertiga bagian itu apakah dari yang sapi 1 atau setelah dicampur kemudian kita bisa mengambil sepertiga itu? Pertanyaan saya. Jadi sebenarnya orang yang berkorban kan paling tidak sepertiga tadi ya. Nah itu ya sebenarnya dari sapi yang ia korbankan. Kalau seandainya terlalu sulit dalam membeda-bedakan, ya sudah, di antara yang korban sapi yang pertama, kedua, ketiga, kita minta ridhonya. Kalau seandainya tertukar bagiannya, mohon direlakan, mohon diikhlaskan. Jadi kalau seandainya kita sebagai panitia seperti itu caranya. Jelas Pak Warga. Monggo Pak Kanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saat ini sebenarnya materi dulu ada. Siap. Ini baru sempat kami tanyakan, yaitu tentang bahwa kita tidak boleh atau dilarang untuk bersahabat dengan non-muslim atau orang kafir. Nah, ini malah ada yang dijadikan pasangan hidup. Artinya seorang muslim nikah dengan non-muslim. Nah, ini bagaimana Ustaz hukumnya? Baik laki-laki maupun perempuan yang nikah dengan katakanlah orang kafir. Kemudian yang kedua, seperti kita ketahui saat ini teman-teman kita di Palestina ini sedang berperang dengan Israel. Nah,
Nah ini padahal saudara-saudara kita di Palestina itu hampir semua orang Islam seluruh dunia ini mendoakan untuk kejayaan dan kemenangan mereka. Tetapi ternyata sampai saat ini perang juga belum usai. Nah ini bagaimana Ustaz ini rahasia Allah tentang perang antara Israel dan kaum saudara-saudara kita di Palestina. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama tentang orang yang menikah, laki-lakinya muslim, kemudian perempuannya non muslim. Nah ini kalau bisa si laki-lakinya tadi merayu sedemikian mungkin, sebisa mungkin mengambil hati calon istrinya, diajak masuk Islam. Nah kalau sudah mau masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti kan langsung dihukumi muslimah gitu atau mu'allaf, maka ini langsung sudah boleh dinikahkan. Sebagian ulama itu mengatakan ya boleh menikahi Yahudi Nasrani boleh, tapi dengan syarat wanita atau laki-laki yang Yahudi Nasrani tadi masih berpegang teguh dengan kitab Taurat dan Injil yang masih asli gitu, yang belum terjadi penyelewengan dan perubahan. Nah, makanya kalau bisa dikondisikan ya, seandainya terjadi pernikahan yang satu muslim, yang satu tidak muslim, ya kita ajak ke Islam dulu. Kalau seandainya tidak mau, insya Allah wanita muslimah masih banyak jumlahnya. Stoknya masih banyak. Gitu saja, oke? Nah, kemudian tentang saudara muslim kita yang di Palestina, hari-hari kok masih perang nih. Nah, ini memang sebagian ulama itu menyikapinya begini, memang tanda-tanda hari kiamat itu sudah akan tiba bila mana pertempuran yang ada di Palestina sana itu memang betul-betul sudah usai dan dimenangkan oleh orang Islam gitu. Ya, makanya orang Islam mau berangkat ke sana juga dihalang-halangi, yang lain kan dari negara-negara manapun mau berjuang ke sana tidak bisa masuk. Ini malah menjadi alamat itu tadi ya. Kalau belum terjadi penyelesaian, ini alamat dunia itu masih panjang gitu. Tapi kalau sudah terjadi kemenangan, nah ini sudah iqtarobatis saatu, hari kiamat sudah dekat. Tapi kita sebagai orang Islam, al-mu'min lil mu'min kal bunyanil wahidi. Orang iman dengan orang iman yang lain seperti bangunan yang satu, ya syuddu ba'duhum ba'du. Kita kalau tidak bisa memperjuangkan agama Islam, membantu orang Islam yang ada di Palestina ke sana, tidak bisa, paling tidak ya donasi semampunya gitu. Donasi pun katanya yang mau diberangkatkan ke sana dihancurkan, dibom di tengah jalan, ya sebisa mungkin lah. Paling tidak kita mendoakan, Allahumma ansur ikhwananal muslimin fi Palestina. Ya Allah, Engkau tolong saudara muslim kami di Palestina. Nah, kita yang hidup di negara yang indah, enak, nyaman gitu, nikmat, bisa adzan, bisa iqomah dengan leluasa, bahkan makan sego pecel juga lezat Allah gitu. Dengan khasnya apa? Kerupuk apa nih kok? Lempeng ya alhamdulillah gitu. Tinggal ngencengi lagi iman kita, ngencengi lagi doa kita untuk saudara-saudara kita yang di Palestina sana gitu. Oke, kemudian ya itu tadi ya, kita tetap yakin orang iman, orang Islam kok dia ini memegang teguh agama Allah, itu pasti nusratullah atau bantuan dari Allah pasti akan tiba, akan datang, seperti yang terjadi dalam perang Badar. Mengatakan Bapak ya, niki insyaallah terakhir sinten Pak Budi. Nggih, monggo. Mas Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan saya yang pertama mengenai penyembelihan hewan atau hewan
kurban atau penyembelihan apa saja. Kapan waktunya boleh hewan itu dikonversi nih kok? Kakinya diikat, no? Di apa? Oh, dikuliti. Ini kapan Pak? Kemudian pemenggalan leher atau leher itu apakah mau dikuliti apa setelah dikuliti? Yang kedua doa yang dibaca panitia atau yang dibacakan itu secara jahir atau sirri. Demikian penjelasan saya. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang penyembelihan hewan ini memang sunnahnya diantaranya itu berangnya atau pedangnya itu tajam, gitu. Karena supaya tidak menyakiti, gitu. Jadi, kalau hewan itu memang mau disembelih, ya secepatnya nyawanya hilang. Makanya fal yurih dabihatahu, hendaklah dia membuat nyaman hewan yang disembelih. Dan termasuk bentuk membuat nyaman hewan yang disembelih, nah itu berangnya atau pedangnya itu ditajamkan dulu, jangan gablok ya. Nah, kemudian sunnahnya ini doa yang dibaca itu termasuk bismillah. Jadi penyembelih mungkin dari bapak-bapak nanti menjadi panitia itu baca bismillah. Lah apakah niatannya itu dibaca jahar atau sirri? Nah, ini boleh kedua-duanya. Nah, biasanya kadang orang kampung kan, lo kok jenengmu gak disebut nih. Nah, kalau namanya orang awam ya, banyak manusia ya, ingin wah ini namanya disebutkan, ya sebutkan saja daripada nggak disebutkan tahun depan nggak korban lagi. Sebutkan saja. Nah nanti kurangi ikhlas Pak, itu urusan dia dengan Allah gitu aja. Ya. Korban ibu fulana binti fulan, Bismillahirrahmanirrahim, jelas, gitu. Nah kalau mau nguliti kakinya dan lain sebagainya, setelah dinyatakan dua urat ini sudah putus, urat makanan dan urat nafas. Nah makanya pedangnya atau berangnya itu ditajamkan betul sehingga kalau sapi kan agak tebal ya, nah itu betul bisa nembus. Kemudian dua urat yang wajib diputuskan tuh dinyatakan betul-betul putus. Nanti kalau sudah putus, sunnahnya urat yang sebelah kanan, sebelah kiri di leher itu juga diputuskan. Setelah putus baru ketulangnya, lehernya dipatahkan, kemudian kepalanya diputuskan dari leher. Nanti baru merembet ke yang lain, kuliti dan lain sebagainya setelah itu. Nah, adapun kalau kambing ya, kalau kambing kan kadang dikerok gitu ya, itu monggo tergantung ya. Mau dikerok juga boleh atau dikuliti juga boleh, terserah ya, kebijakan panitia ya. Jelas Pak ya? Ya, jelas aja ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita baca kafaratul majlis. Subhanallah.
Tanggal 5. Tanggal. Demikian tadi pengajian rutin Selasa tafsir Al-Quran Al-Imran 122 sampai dengan 133. Selesai dilanjutkan sholat isyraq. Setelah sholat isyraq ngopi bareng. Nah ini ngopi bareng, dilanjutkan makan snack di luar ini di Masjid Al-Aziz, Kelurahan Kebun Agung. Ngopi. Setelah ngaji ngopi makan. Masjid Al-Aziz di Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Magetan, Lur. Inilah pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita ngaji bareng di Masjid Al-Aziz, belajar tajwid, fasoha, dan tafsir Al-Quran yang dipandu oleh Kiai Haji Syekh Anwar Muklis, pengasuh pondok pesantren Al-Fatah Temboro. Hujan, pagi-pagi sudah hujan. Situasi setelah ngaji. Jangan lupa klik like subscribe-nya untuk channel Densus 26 ini agar bisa berkembang dan bermanfaat untuk umat seluruh alam. Begitu dulur. Oke, nah. Wes rampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.